Video amatir warga merekam detik-detik ambrolnya dinding pembatas dan juga talut sungai pada siang hari bolong di Gang Makam, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Jawa Timur. Arus sungai yang deras beberapa hari belakangan diduga kuat jadi penyebab dinding tersebut roboh, ditambah fondasi yang tak kuat kian tergerus air setiap harinya. Meski tak ada korban jiwa, 2 rumah warga tertimpa reruntuhan. Kondisi yang rusak memaksa warga harus mengungsi. Pasca peristiwa itu, warga tidak langsung membersihkan material dinding yang runtuh khawatir terjadi longsor susulan. Untuk menindaklanjuti laporan warga, pihak BPBD Kota Malang akan segera mengirim tim untuk proses evakuasi material. Dari Malang, Jawa Timur, Syaif Hajarani, iNews melaporkan. Di tengah kepungan warga, polisi berusaha mengevakuasi seorang pelaku begal dari Balai Desa Sumberjo, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Warga berusaha menghakimi pelaku karena geram dengan aksi pelaku yang tak segan menganiaya korban saat beraksi. Akibat aksi begal yang dilakukan 3 pelaku, korban mengalami luka di bagian kepala dan kaki. Sepeda motor korban sempat dibawa kabur pelaku, namun naas kehabisan bensin. 1 pelaku berhasil ditangkap warga, sementara 2 rekannya kabur. Ya, langsung ada motor, boncengan 3, langsung ngambil itu. Diambil terus dikejar ada anak sekolah, turun langsung suruh Uber itu, Mas. Langsung ketutupan di daerah ini, Banyu Biru, langsung tabrak sama Pak Budin. Nah, di situ tarung ya. Berarti Wakmut kena luka bacok di kepala. Terus sempat duel tadi, Pak. Terus ada kakinya kena bom ikan, bondet. berarti sadis pelakunya ini ya? Iya, sadis, Pak. Berapa orang ini? 3 orang, yang 2 lari, yang 1 tertangkap massa. Tertangkap. Setelah mengerahkan puluhan personil, polisi akhirnya bisa mengevakuasi pelaku begal ke mobil. Kini pelaku ditahan di Mapores Pasuruan, sementara 2 rekannya masih buron. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya, Kevin Pakan. Inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Pemirsa, seorang bocah perempuan di Tangerang Selatan, Banten menjadi korban pelecehan seorang pengendara ojek online. Pelaku dengan sengaja memperlihatkan alat kelaminnya hingga membuat korban ketakutan. Aksi cabul seorang pria pengemudi ojek online terekam kamera CCTV rumah warga Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Sambil berkendara, pelaku dengan sengaja memperlihatkan alat kelaminnya kepada seorang bocah perempuan yang tengah bermain di luar rumah. Pelaku langsung kabur saat korban yang ketakutan berteriak dan melaporkan aksi cabul tersebut. Polisi yang menerima laporan langsung mendatangi tempat kejadian perkara dan memintai keterangan saksi. Berbekal rekaman CCTV, polisi kini tengah memburu pelaku. Rekan-rekan dari Polres sudah membantu kami untuk mengejar pelakunya. Nah, langkah ke depannya kita akan upayakan bagaimana pelakunya bisa kita amankan. Keluarga korban berharap pelaku bisa segera ditangkap agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pencuri motor ditangkap polisi di Bangkalan, Jawa Timur. Pelaku mengaku nekat mencuri motor lantaran kecanduan judi online. Aparat Polres Bangkalan menggerebek MU di rumahnya di kawasan Socah, Bangkalan, Jawa Timur. Meski sempat berusaha memberontak, namun tersangka pencurian motor ini tak bisa berkutik karena sudah dikepung polisi. Penggerebekan ini dilakukan usai polisi menangkap tersangka lain berinisial BA. Sebelumnya aksi pencurian motor oleh kedua tersangka terekam kamera CCTV di sebuah rumah di Kecamatan Socah, Bangkalan. Usai memastikan kondisi sepi, tersangka kemudian membawa kabur motor korban. Tersangka mengaku sudah beraksi di 6 TKP berbeda. Hasil penjualan motor curian ia gunakan untuk bermain judi online.
Ya, jadi dari keterangan tersangka, salah satu tersangka ini hasil keuntungannya itu dipakai buat judi slot. Jadi sekali pasang itu 750.000 dan selama ini ya tidak pernah menang. Jadi habis kalah dipakai lagi buat nyolong sepeda motor. Kedua tersangka kini terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Sahrawi, iNews melaporkan. Sementara 2 pelaku perampokan sadis bersenjata tajam diringkus polisi di perbatasan Kabupaten Baru, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Tak hanya mengancam dengan senjata tajam, pelaku juga memperkosa korbannya usai merampok. Dalam rekaman CCTV, seorang pria berpura-pura bertanya pada karyawan salah satu apotek di Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tak lama pria tersebut ingin menumpang toilet apotek. Namun setelah kembali dari toilet, pelaku malah mengancam karyawan apotek dengan senjata tajam jenis badik dan mengambil uang dalam laci meja kasir lalu kabur. Tim unit Jatanras Polrestabes Makassar dan Satreskrim Polres Parepare kemudian menangkap 2 pelaku E, 22 tahun, dan B, 18 tahun. Polisi juga menyita badik yang digunakan pelaku tiap kali beraksi. Kedua pelaku mengaku sudah 7 kali merampok dan mengancam korban dengan senjata tajam. Bahkan pelaku E juga memperkosa seorang mahasiswi di sebuah indekos di Makassar. Sementara diakui 7 TKP untuk pencurian dengan kekerasan. Kejadian terakhir yang dilakukan oleh pelaku melakukan ruda paksa ke mahasiswi yang berada di kos. Jadi modusnya berpura-pura menanyakan berapa harga kos. Kedua pelaku dibawa ke Polrestabes Makassar dan dijerat pasal pencurian disertai kekerasan. Sementara pelaku E terancam pasal berlapis karena juga memperkosa korbannya. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, maling pupuk di gudang milik warga Desa Aek Raso, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuan Batu Selatan babak belur dihakimi warga. Ia tertangkap basah saat melakukan aksinya. Seorang pria berinisial AS tak berdaya usai dihakimi massa di Desa Aek Raso, Afdelin C, Pasar 5, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Polisi mengevakuasi pelaku ke Puskesmas Cikampak untuk mendapat perawatan medis. Sebelumnya ia kepergok warga saat mencuri 3 karung pupuk beserta tabung gas LPG 3 kg. Teriakan warga mengundang warga lainnya yang langsung datang untuk mengeroyoknya. Sementara 1 orang rekannya berhasil kabur. Langsung berteriak maling sehingga beberapa massa atau masyarakat kumpul lagi di tempat itu. Yang satu melarikan diri, yang satu dapat diamankan. Ini sempat babak belur ya Pak? Sempat babak belur. Jadi begitu masyarakat menelpon saya beserta anggota 2 orang langsung merapat ke TKP. Kini barang bukti berupa pupuk serta sepeda motor yang digunakannya diamankan ke Polsek Torgamba. Akibat perbuatannya pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, mencoba mencari kesempatan di saat kesempitan. Seorang pemuda nyaris diamuk massa di tengah kebakaran yang melanda di kawasan Balai Kambang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Pelaku diduga berusaha mencuri saat warga panik untuk menyelamatkan barang miliknya. Seorang pemuda nyaris diamuk massa di tengah kepanikan warga saat terjadi kebakaran di Jalan Gadu, Balai Kambang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Pemuda ini diamankan warga karena diduga akan mencuri ketika warga sibuk menyelamatkan barang-barang dari insiden kebakaran. Beruntung petugas Satpol PP segera mengamankan pelaku ini dari sasaran kemarahan warga. Warga kesal lantaran pemuda ini sedang mencari kesempatan untuk mencuri di rumah yang terdampak musibah kebakaran. Kan yang pemilik rumah namanya saya kurang tahu. Saya minta temenin untuk berat rumah. Oh, yang ibu-ibu tadi? Ya oke. Orang laki-laki ngikut. Saya ke ibu yang keluar rumah. Bu, ini saudara bukan. Panggil warga 1 orang untuk ngamanin tersangka itu. Sebelumnya, kebakaran menghanguskan sebuah toko bangunan di Balai Kambang hingga membuat warga panik menyelamatkan diri. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Pemirsa, sejumlah peristiwa kebakaran melanda permukiman di ibu kota. Di kawasan Tambora, api menghanguskan 5 rumah pada dini hari tadi. Sementara di Taman Sari, 15 rumah hangus terbakar. Api berkobar hebat dari permukiman warga di Jalan Tambora 3 Gang 2 Jakarta Barat, Rabu dini hari. Api dengan cepat merambat dan melahap 5 rumah warga. Kebakaran ini terjadi saat para warga tengah tertidur lelap. Titik api yang berada di gang sempit membuat petugas damkar kesulitan untuk melakukan proses pemadaman. Kebakaran juga menghanguskan 15 rumah di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Kobaran api yang begitu cepat membesar dan merambat ke bangunan lainnya membuat warga sekitar panik. Warga sempat bahu-membahu mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Diduga api muncul dari korsleting listrik pada salah satu rumah berlantai 2 hingga merambat ke bangunan lainnya. Di Jalan Laut Seraya, Sawah Besar, kobaran api melahap sebuah bangunan rumah permanen. Api yang muncul secara tiba-tiba dari bagian belakang rumah sempat membuat para penghuni berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung berupaya melakukan pemadaman agar kebakaran tidak semakin meluas. Tim Liputan News melaporkan. Kecelakaan yang melibatkan 4 kendaraan terjadi di Wonosobo, Jawa Tengah. Akibat kecelakaan, 5 orang mengalami luka-luka. Kecelakaan yang melibatkan 4 kendaraan terjadi di Kelurahan Beringin Anom, Kecamatan Kretek, Wonosobo. Sebuah angkutan umum terguling usai ditabrak truk tronton bermuatan galon air mineral. Kecelakaan beruntun ini membuat arus lalu lintas tersendat. Warga pun berjibaku mengevakuasi angkot yang terbalik di tengah jalan agar lalu lintas dapat kembali lancar. Akibat kecelakaan ini sebanyak 5 orang mengalami luka ringan. Menurut polisi, kecelakaan berawal saat truk tronton yang melaju dari arah Kretek ke Wonosobo hilang kendali dan menabrak angkot. Truk kemudian menabrak minibus dan motor dari arah berlawanan. Truk tronton yang bermuatan galon kosong dari arah Kretek ke Wonosobo, di depannya terdapat KBM Suzuki, itu terjadi benturan. Memang di jalan tersebut merupakan jalan turunan. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab dari kecelakaan tersebut, termasuk mengamankan sopir truk tronton. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono, iNews melaporkan. Viral pemalak wisatawan di Padang, Sumatera Barat. Pelaku akhirnya ditangkap polisi. Sesaat lagi di Lintas iNews Siang. Pemirsa, viral di media sosial, seorang pria melakukan pemalakan terhadap wisatawan di lokasi wisata Pantai Padang, Kota Padang. Pelaku meminta sejumlah uang dengan modus uang kebersihan. Aksi seorang pria memeras pengunjung lokasi wisata Pantai Padang terekam video amatir. Pelaku meminta sejumlah uang pada korban dengan modus uang kebersihan. Usai viral, tim Klewang dari Satreskrim Polresta Padang langsung membekuk pelaku di rumahnya kawasan Koto Marapak, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Pelaku IV yang tengah tertidur pun terkejut dan tak bisa berkutik saat digerebek petugas. Pelaku mengaku telah beraksi di 10 TKP di kawasan wisata Pantai Padang dengan meminta uang sebesar Rp30.000 hingga Rp300.000. Akhirnya kami bisa mengamankan pelaku
pemerasan, modus parkir, modus uang ronda, dan modus lainnya yang mana untuk pelaku sudah mengakui perbuatannya, meminta kepada korbannya berkisar dari 35.000, ada 300.000, ada jaminan handphone. Pelaku digelandang ke Mapolresta Padang untuk proses hukum lebih lanjut. Sementara atas perbuatannya pelaku terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sementara 2 pelaku pencurian tiang kabel fiber optik digerebek polisi. Penangkapan berlangsung dramatis lantaran pelaku berusaha kabur lewat jendela. Tim Jatanras Satreskrim Polres Goa menggerebek rumah komplotan pencurian tiang kabel fiber optik di Desa Corong, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Penangkapan berlangsung dramatis lantaran pelaku berusaha kabur lewat jendela. Hasil penangkapan, polisi menyita 6 batang tiang kabel optik hasil curian dan mobil bak terbuka yang dipakai untuk mengangkut tiang. Para pelaku mengaku aksi pencurian dilakukan Desember lalu dan tidak berani menjual barang curian karena takut. Akibat pencurian ini, pemilik tiang kabel fiber optik merugi hingga kurang lebih 5 juta rupiah. Itu disuruh sama teman saya juga dipakai mobil. Berapa batang yang kau ambil? 6. Besi itu kau bawa kemana? Ada di kosnya teman. Tujuannya untuk apa? Itu pertama tujuan mau dijual karena takut tuh, makanya saya suruh jangan dijual, itu simpan saja itu. Menunjukkan bahwa barang bukti berupa tiang listrik 6 batang itu diamankan di wilayah Jalan Malino. Guna pemeriksaan, kedua pelaku dibawa ke Mapolres Goa dengan barang bukti 6 tiang, timbangan besi serta mobil bak terbuka. Kini para pelaku dijerat pasal tentang pencurian dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Ke informasi lainnya pemirsa, dampak gempa Sumedang, puluhan rumah di Kecamatan Tanjung Siang, Subang, Jawa Barat rusak. Kebanyakan rumah yang berada di perbatasan Kabupaten Sumedang tersebut retak hingga dinding ambruk. Sebanyak 35 rumah di Desa Cikawung, Kecamatan Tanjung Siang, Kabupaten Subang, Jawa Barat rusak pasca gempa yang mengguncang setelah Sumedang. Dari 35 rumah tersebut, 7 diantaranya rusak berat. Dinding retak dan dikhawatirkan ambruk jika terjadi gempa susulan. Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, satu keluarga yang kondisi rumahnya paling parah terpaksa dievakuasi ke rumah tetangga. Kerusakannya apa sih kan? Ini aja paling depan kena kacanya satu. Roboh gitu. Ya, tembok roboh. Yang dulu nggak ada korban kan? Nggak ada. Ini betul ini lagi kosong. Kemungkinan sementara ada satu rumah yang dievakuasi ke rumah tetangga sebelah. Gitu. Ya, karena ditakutkan ada gempa susulan. Udah nyaris roboh gitu? Ya, pasti kalau ada gempa susulan lagi pasti rumah tersebut akan roboh. Meski tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, masyarakat diimbau untuk waspada jika terjadi gempa susulan. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan. Pasca letusan gunung api Lewotobi laki-laki, warga yang mengungsi di kebun membutuhkan makanan dan minuman. Mereka terpaksa tidur di tenda karena belum berani kembali ke rumahnya. Belasan warga mengungsi di kebun dengan alasan keamanan. Mereka mendirikan tenda untuk berteduh. Mereka merupakan bagian dari warga yang memilih mengungsi ke kebun yang cukup jauh dari lokasi terdampak letusan gunung api Lewotobi laki-laki di Kecamatan Wulangit, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Lokasi pengungsian tidaklah cukup memadai, karenanya mereka membutuhkan makanan, minuman, dan air bersih. Pengungsi yang sebagian perempuan dan anak-anak ini merupakan bagian dari 200 orang yang tinggal di tenda. Tiba kami lari semua, kelengkabut pakaian di badan. Ya, datang sini tidur pakai bentang terpal, embun dingin, anak-anak semua sudah kena batuk pilek. Sejauh ini sudah ada perhatian dari pemerintah? Belum. Gunung Lewotobi laki-laki meletus Senin dini hari. Hingga saat ini masih berstatus siaga. Warga diimbau untuk tidak beraktivitas di 2 km dari pusat kawah gunung dan tetap harus menggunakan masker.
Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Sementara 2 rumah rusak tertimbun longsor di Semarang, Jawa Tengah. Selain merusak bangunan, longsor yang dipicu hujan deras itu juga menimbun 3 sepeda motor. Tanah longsor terjadi di Jalan Lempong Sari, Kota Semarang, Jawa Tengah. Sungai Peristiwa ini Batanghari terjadi meluap saat hujan hingga deras menggenangi. yang mengguyur Kota Semarang. Meski tidak ada korban jiwa, longsor merusak bangunan dan 3 sepeda motor yang terparkir di depan rumah. Longsor juga memaksa penghuni rumah mengungsi ke rumah tetangga mereka. Akibat longsor, kedua rumah warga mengalami kerusakan. Kerusakan parah dialami rumah Herla dan terpaksa harus mengungsi ke rumah tetangganya. Saya sama anak di kamar yang besar main ke angkringan. Ibu dengar suara itu terus apa Bu? Langsung lari keluar, takut. Langsung lari keluar. Itu Ibu udah ada firasat? Ada longsor kemarin kan habis longsor habis kerja bakti. Pasca longsor, sejumlah warga berupaya membersihkan material longsor dan mengevakuasi sepeda motor yang tertimbun. Proses evakuasi dilakukan hati-hati untuk menghindari longsor susulan mengingat saat ini hujan dengan intensitas tinggi masih terjadi. Dari Kota Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemirsa, Sungai Batanghari meluap hingga menggenangi ribuan rumah warga di 3 kecamatan di Kabupaten Tebo, Jambi. Selain merendam rumah warga, banjir juga menutup akses jalan utama penghubung antar kecamatan. Sudah 2 hari banjir merendam ribuan rumah warga dan akses jalan penghubung kecamatan di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Tingginya banjir akibat luapan Sungai Batanghari ini membuat aktivitas warga lumpuh. Banjir merendam di Kecamatan 7 Koto, Kecamatan 7 Koto Ilir, dan Kecamatan Sumai. Polisi dan TNI terus berjaga dan memantau rumah warga yang ditinggal mengungsi maupun titik rawan lainnya. Untuk kedalamannya sendiri berapa, Bang? Kedalamannya sekitaran 1 meter lah. Ada berapa rumah di dalam yang terendam banjir, Bang? Rumah dalam banyak, Bang. Berapa? 2 RT itu. 2 RT, Bang, ya? Menjaga dan juga menjaga situasi kondusif di lapangan, masyarakat mudah-mudahan segera bisa beraktivitas secara normal dan kegiatan pengamanan baik itu dari Polres, dari Polsek ataupun dari Kodim akan tetap kita laksanakan pada daerah-daerah rawanan yang bencana ataupun banjir. Dengan menggunakan armada damkar dan truk, petugas menerobos genangan air yang menutup akses jalan utama, penghubung kecamatan maupun penghubung desa untuk menyalurkan bantuan sembako. Dari Kabupaten Tebo, Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, penderita demam berdarah dengue atau DBD di Kabupaten Lebak, Banten dikabarkan terus bertambah. Ada ratusan kasus yang terjadi di beberapa puskesmas dan juga rumah sakit. Pasien DBD yang dirawat di rumah sakit dan puskesmas di Kabupaten Lebak, Banten terus bertambah. Di Puskesmas Cihara, 7 pasien dirawat. 3 diantaranya dirujuk ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan, pasien mengaku mengalami demam tinggi disertai ruam-ruam merah. Berdasarkan laporan dari sejumlah rumah sakit, hingga Desember lalu tercatat 602 pasien dan 4 diantaranya meninggal dunia. Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak mengimbau masyarakat mewaspadai penyebaran penyakit demam berdarah dengan mulainya musim penghujan. Untuk kasus yang masuk ke Puskesmas Cihara itu setelah semua itu ya ada 7 ya. Yang 3 kita rujuk ke Rumah Sakit Malingping, yang 4 kita tangani di sini. Nah itu sudah positif atau gimana itu? Untuk sekarang tadi konfirmasi sama pihak dokter ya, kemungkinan lihat dari rapid itu kayaknya DBD. Untuk mencegah penyebaran DBD, masyarakat diharapkan melakukan kegiatan gotong royong kebersihan lingkungan. Pola hidup yang kurang sehat menjadi penyebab terjadinya penyakit DBD. Dari Lebak, Banten, Iskandar Sution, iNews melaporkan. Pemirsa, pada awal tahun 2024, sejumlah harga komoditas pangan terpantau masih tinggi. Kenaikan signifikan terjadi pada komoditi tomat dan bawang, sementara harga telur ayam mengalami penurunan.
Ya pemirsa, pada pekan pertama tahun 2024 ini beberapa kebutuhan pangan mengalami kenaikan. Kenaikan yang paling signifikan terjadi di harga tomat yang pada harga normal berada di 15.000 per kilogramnya, kini menyentuh harga 35.000 per kilogramnya. Sementara itu kenaikan juga terjadi di harga bawang merah dan juga bawang putih yang semula berada di harga 38.000 per kilogramnya naik menjadi 50.000 per kilogramnya. Harga beras masih terpantau stabil berada di 14.000 per kilogramnya, sementara itu untuk harga telur ayam justru mengalami penurunan 2.000 per kilogram dari semula 29.000 per kilogram menjadi 27.000 per kilogramnya. Dan seperti Anda dapat saksikan juga memang kondisi Pasar Johar Baru menjadi sepi pengunjung karena kenaikan kebutuhan bahan pangan yang terjadi beberapa bulan terakhir ini. Para penjual pun mengeluhkan penurunan omset mereka karena sepinya pembeli beberapa bulan terakhir ini. Dari Jakarta, Elsha Casey Koirudin, iNews melaporkan. Ke informasi lainnya pemirsa, mantan Menko Bidang Kemaritiman Rizal Ramli tiba di rumah duka di kawasan Jakarta Selatan. Rizal Ramli mengembuskan nafas terakhir saat berjuang melawan sakit kanker pankreas stadium 4. Kerabat hingga keluarga Rizal Ramli berdatangan ke rumah duka di Jalan Bangka 9, Jakarta Selatan. Mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli meninggal dunia di usianya yang ke-69 tahun di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Rencananya Rizal Ramli akan dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan pada Kamis esok. Tokoh ekonomi senior sekaligus politisi Rizal Ramli mengembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo pada 2 Januari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Rizal Ramli sempat dirawat selama 2 bulan akibat mengidap kanker pankreas stadium 4. Setelah menjadi kepala Bulog, mendiang pernah menjabat sebagai menteri sejak era Presiden keempat Abdurrahman Wahid, yakni Menko Bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan. Rizal Ramli juga dipercaya Presiden Joko Widodo untuk menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada Agustus 2015. Pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengunjungi pabrik mainan plastik di Ngemplik Wetan, Demak, Jawa Tengah. Ganjar Pranowo senang di Jawa Tengah terdapat pabrik mainan yang cukup besar yang melibatkan para lulusan SMK. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengunjungi pabrik mainan plastik di Ngemplik Wetan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kedatangan capres usungan Partai Perindo ini pun disambut meriah ribuan karyawan pabrik. Tidak sedikit yang ingin bersuah foto dengan mantan Gubernur Jawa Tengah ini. Di sini, Ganjar melihat proses pembuatan mainan mulai dari tahap praproduksi hingga pasca produksi. Ganjar yang menyukai anak kecil merasa senang di Jawa Tengah terdapat pabrik mainan yang cukup besar dan melibatkan para lulusan SMK sebagai karyawan. Tentu saja kita senang karena banyak hal-hal yang bisa dimanfaatkan. Kalau kita bicara ekosistemnya kan luar biasa ini. Tenaga kerjanya terserap, terus kemudian produknya laku, inovasinya saya lihat tadi juga jalan, melibatkan anak-anak muda yang bekerja di sini itu. Ganjar Pranowo menilai pemanfaatan lulusan SMK menjadi pengembangan yang sangat baik bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia, termasuk berbagai inovasi yang dihasilkan. Dari Demak, Jawa Tengah, Giseliana Rohma, Rizky Julianto, iNews melaporkan. Pemirsa, pedagang kain tenun asongan di kawasan Mandalika, Lombok Tengah ini mendadak viral di media sosial lantaran menguasai 4 bahasa asing. Mas, sarung ya, murah mas. Oh, I'm Australian. Video seorang pedagang kain tenun keliling di kawasan Mandalika di Pantai Tanjung Aan, Lombok Tengah, NTB, viral di media sosial.
Pedagang bernama Baik Mahnap menawarkan dagangannya kepada seorang wisatawan asing dengan berbagai bahasa, mulai dari Indonesia, Inggris, hingga Italia. Sontak, video ini viral dan menuai beragam komentar positif dari netizen. Wanita 32 tahun asal Dusun Rebuk 1, Desa Rambitan, Lombok Tengah ini ternyata menguasai 4 bahasa asing, yakni Inggris, Italia, Perancis, dan Spanyol. Dari sini, karena di sini kan banyak tamu yang dari Australia, dari orang asing kan, dari Prancis, dari Italia, dari Spain, dari Holland, dari macam negara kan. Nah, jadi kita berusaha untuk menguasai semuanya, sedikit demi sedikit. Mahnap yang telah berjualan sejak berusia 8 tahun, kini tengah mempelajari bahasa Belanda yang menurutnya cukup sulit. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 hari pasca kedatangan warga etnis Rohingya di Deli Serdang, Sumatera Utara, polisi menyelidiki dugaan perdagangan manusia. Petugas menemukan fakta baru, tujuan pengungsi berlayar dari Bangladesh adalah kawasan Indonesia. Sudah 3 hari ratusan warga etnis Rohingya terdampar di kawasan pantai Desa Karanggading, Kecamatan Labuan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pihak kepolisian bersama pemerintah dan instansi terkait telah melakukan upaya bantuan sementara seperti memasang tenda, memberikan makan dan pakaian serta obat-obatan. Sementara itu polisi menyelidiki dugaan tindak pidana perdagangan orang serta isu kapal pengungsi yang sengaja dirusak dan nahkoda kapal yang melarikan diri. Namun fakta baru yang ditemukan adalah bahwa kapal yang berlayar dari Bangladesh memang bertujuan ke Indonesia. Kapal itu kandas, ada beberapa bagus berjumpa di situ. Jadi ada praduga dari masyarakat yang menganggap itu dan sengaja dirusak supaya dampar lah gitu. Jadi itu masih kita dalami dan juga dari kerjasama dengan etnisnya. Sementara hasil rapat gabungan di Aula Kecamatan Labuan Deli, petugas gabungan belum bisa menindaklanjuti keberadaan warga etnis Rohingya tersebut. Petugas kesulitan komunikasi lantaran tidak ada pengungsi Rohingya yang bisa berbahasa Indonesia. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pencuri terekam CCTV saat beraksi di sebuah sekolah negeri di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pelaku diduga melibatkan orang dalam lantaran salah satu pelaku mengetahui letak kunci kantor dan mengembalikan ke tempat semula. Dua pencuri terekam CCTV beraksi di SMP Negeri 3 Mojo Agung, Jombang, Jawa Timur. Begitu menyadari aksinya terekam CCTV, pelaku langsung merusak kamera CCTV dengan sapu. Kedua pelaku berhasil masuk ke dalam ruang tata usaha dan membawa kabur berangkas berisi uang tunai. Aksi pencurian baru diketahui penjaga sekolah dan para guru saat melihat berangkas tempat menyimpan uang raib. Penjaga sekolah mengaku menemukan berangkas dalam kondisi rusak di halaman sekolah. Pelaku diduga membuka paksa berangkas dan membawa kabur uang tunai 125 juta rupiah. Sementara polisi yang menggelar olah TKP mengungkap kejanggalan aksi pencurian. Kedua pelaku diketahui melibatkan orang dalam lantaran salah satu pelaku mengetahui letak kunci kantor dan mengembalikan kunci ke tempat semula. Masih tiduran di sebelah utaranya kantor kepala sekolah dan ada yang menghampiri saya namanya Mbak Uni. Menghampiri saya tanya, Mas berangkasnya kok nggak ada? Terus saya suruh telepon sama Bu Elo bendaharanya yang selaku memegang keuangan sekolahan yang mengetahui berangkasnya itu. Ternyata ditelepon tidak ada, berangkasnya tidak digantung, tidak dipindah. Akhirnya saya Mbak Umi sama Mas David mencari. Kini kasus pencurian dalam proses penyelidikan aparat Polsek Mojo Agung dan Polres Jombang. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan.
Pemirsa, waspadalah dengan peredaran uang palsu. Sebuah tempat wisata kolam renang di Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menemukan uang palsu nominal Rp100.000 yang dipakai pengunjung untuk membayar tiket. Uang palsu nominal Rp100.000 diduga dipakai bertransaksi oleh pengunjung di loket tiket tempat wisata kolam renang di kawasan Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat. Pengelola sempat curiga dengan uang kertas ini, namun karena panjangnya antrean membuat petugas lelah. Setelah dicek menggunakan sinar ultraviolet, ternyata uang kertas ini palsu. Kejadiannya itu memang lagi antrian panjang dan lagi benar-benar ramai pengunjung datang. Jadi mungkin staf saya juga kurang begitu memperhatikan satu-satunya uang yang masuk. Pihak manajemen wisata kolam renang telah melaporkan dugaan penipuan dan penggunaan uang palsu ini ke Polsek Parung Panjang. Dari Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan aturan baru pembelian gas LPG 3 kg. Warga harus terdata dan menunjukkan kartu tanda penduduk saat membeli gas bersubsidi itu. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan aturan baru pembelian gas LPG 3 kg. Mulai 1 Januari kemarin, warga harus terdata dan menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) saat membeli gas bersubsidi itu. Namun kebijakan tersebut dinilai mempersulit pedagang dan pembeli. Salah seorang pemilik pangkalan gas di Sukmajaya, Depok, Jawa Barat mengaku aturan baru tersebut mempersulit dan menambah beban pekerjaan. Nambah beban kerjaan. Nambah kerjaan. Seperti apa, Pak? Kayak bikin lembok, tambah aplikasi mountingan. Sedangkan kita jual harga tetap. Harga tetap. Selain pedagang, para pembeli pun mengeluhkan syarat pembelian gas LPG 3 kg. Apalagi gas bersubsidi itu sulit didapat di pangkalan gas. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas pemadam kebakaran sektor Ciracas, Jakarta Timur mengevakuasi Kipin, seekor kucing yang terjebak di atap lantai 3 rumah setinggi 10 meter. Aksi heroik petugas damkar hanya makan waktu 30 menit menggunakan tangga khusus. Dengan hati-hati, petugas pemadam kebakaran berupaya menyelamatkan seekor kucing yang terjebak di atap lantai 3 rumah Jalan Cibubur Indah 3, Ciracas, Jakarta Timur. Petugas harus menggunakan tangga khusus dan membujuk sang kucing agar mendekat untuk ditangkap. Setelah 30 menit, petugas akhirnya berhasil menyelamatkan kucing yang diberi nama Kipin dan diserahkan ke pemiliknya. Terima kasih kepada bapak-bapak dari Damkar Ciracas sudah membantu saya dan keluarga untuk merescue kucing saya, Kipin. Gitu. Terima kasih banyak, Bapak. Kipin bilang makasih. Kipin. Proses evakuasi melibatkan sedikitnya 5 personil pemadam kebakaran dan didukung alat evakuasi berupa tangga khusus. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara warga Jember, Jawa Timur resah menyusul keberadaan kera ekor panjang yang berkeliaran di permukiman warga. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Saya Kevin Pakan undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video amatir warga merekam kedatangan kera ekor panjang di pemukiman warga di Jalan Kaca Piring, Gebang, Jember, Jawa Timur. Kera ini datang dari pagi hingga siang berkeliaran di genteng rumah warga. Warga khawatir kedatangan kera bisa menyerang anak-anak yang tengah bermain. Khawatir dijarah, warga pun berjaga di lahan pepayanya. Ya diwaspadai gitu, itu takutnya kena anak-anak. Nah, tadi itu Pak Arif itu tadi pas kebetulan lewat di atas genteng rumahnya gitu. Takut gigit itu. Takut gigit itu. Nah, kemungkinan ini adalah kera atau kera itu liar atau dari kampung sebelah mungkin ini. Aparat setempat akan berkoordinasi dengan petugas damkar guna menangkap keberadaan kera ekor panjang yang kian meresahkan.
Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan.